Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Syaifuddin dengan NIM 430202000018. Saya dari kelas 4B mata kuliah Problem Solving and Decision Making yang mana diampu oleh Bapak Mustholik Alwi. Baik, di sini saya membuat video guna memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Problem Solving and Decision Making ini, yang mana tugasnya yaitu meliputi terkait dengan mengidentifikasi masalah yang ada dalam organisasi dan juga berpikir rasional. Nah, berbicara mengenai organisasi tentunya tidak luput dengan yang namanya problem atau permasalahan ya teman-teman. Mulai dari masalah miskomunikasi baik antara pemimpin dan juga anggota-anggotanya, ada juga terkait dengan permasalahan double job. Di sini terjadi ketika si atau anggota yang mana itu sudah dijatah akan tugasnya tetapi tidak menjalankan, sehingga harus ada salah satu dari pengurus dalam organisasi itu yang harus mengerjakan tugasnya seperti itu. Selain itu juga ada permasalahan yang mana permasalahannya ini adalah permasalahan dari diri individu yang mana sampai akhirnya dibawa ke organisasi yang mana dapat mengakibatkan suatu kinerja dalam organisasinya itu kurang berjalan dengan baik karena dia membawa permasalahan individu di dalam sebuah organisasi. Nah, adapun permasalahan lain yang pernah saya temukan juga yaitu kurang paham akan job desk, baik di si atau divisinya maupun juga atau di departemen-departemen yang mana ditempatinya di dalam organisasi tersebut. Jadi misalkan dia ditempatkan di si humas, nah akan tetapi dia kurang paham nih alur sebagai humas itu seperti apa, kinerjanya seperti apa, sehingga menyebabkan kinerja dalam organisasinya itu tidak berjalan dengan baik, sehingga dia selama menjalani prosesnya dalam organisasi tersebut juga kurang bisa mendapatkan apa-apa seperti itu karena kurang pahaman akan job desk yang didapatkan. Selanjutnya, cara menangani masalah-masalah tersebut itu seperti apa sih? Nah, tentunya kita harus berpikir rasional dalam sebuah anggota organisasi. Karena ketika kita sebagai mahasiswa yang mana kita juga notabene di dalam organisasi, kita harus benar-benar bisa berpikir rasional, membedakan mana masalah secara individu dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa ataupun juga permasalahan kita dalam berorganisasi tentunya. Dan kita juga menyelesaikan masalah itu dengan cara berbeda-beda. Misalkan dengan cara miskomunikasi, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah kemiskomunikasian itu dalam organisasi. Tentunya kita harus bisa mendekati orang-orang yang mungkin bisa dibilang agak pendiam atau bisa dikatakan tidak dijauhil terlebih dahulu kalau bahasa Jawanya seperti itu, sehingga dia nanti tidak mau berbicara, tidak mau bekerja. Jadi kita harus melalui perantara, diajak dulu seperti itu. Kita omongin baik-baik dulu, kita coba sharing-sharing, kita coba obrolin secara empat mata atau secara santai gitu, tidak dalam forum organisasi, sehingga nanti dari kemiskomunikasian itu akan bisa teratasi. Karena kalau misalkan dalam masalah miskom ini dibawa serius, nanti takutnya juga kedepannya akan miskom terus. Jadi kita bawa santai aja untuk menyelesaikan masalah kemiskomunikasian. Kita bicara terlebih dahulu secara personal, ini miskomunikasian terjadi karena apa dan sebagainya seperti itu, biar nanti kedepannya juga tidak miskomunikasi terus-menerus. Adapun juga terkait dengan permasalahan yang telah saya sampaikan tadi, ada double job, ada juga ini kekurang paham akan job desk-nya, ini juga bisa dikatakan saling berkesinambungan. Nah, maksudnya apa? Karena dengan double job ini kemungkinan juga dari orang yang dijatah di divisinya itu tidak paham atau kurang memahami akan tugasnya di situ, sehingga mengakibatkan orang lain yang berada di luar divisinya itu harus turun langsung atau ikut terjun dalam menyelesaikan job desk yang mudah dikasih ke sinya tersebut.
Nah, akan tetapi hal ini tidak boleh atau tidak boleh secara terus-menerus terjadi dalam organisasi. Apalagi misalkan dalam satu periode ada 1 tahun. Nah, tidak mungkin kan dalam 1 tahun itu kita harus selamanya tidak paham akan job desk kita dan juga harus melalui perantara orang lain dalam menyelesaikan kinerja kita. Tentunya kita dari pertama mungkin kita baru masuk organisasi, dari kekurangpahaman kita belajar dari orang yang sudah paham di situ, yang mungkin membantu di job kita. Akan tetapi kemudian kita juga harus berpikir rasional bahwasanya ini adalah tanggung jawab kita. Ini tugas saya di sini, misalkan seperti itu. Jadi kedepannya kita harus berusaha untuk memperbaiki diri walaupun kita awalnya belum berorganisasi, untuk bisa memiliki jiwa yang berorganisasi sungguh-sungguh seperti itu. Agar kedepannya juga ketika kita bergabung dalam organisasi yang lain atau ketika kita sudah bermasyarakat, tidak gagap lagi akan suatu job desk seperti itu. Jadi kalau menurut saya, jadi ketika kita di dalam organisasi itu jangan takut untuk mencoba apapun yang job yang dikasih kepada kita, seperti itu. Misalkan kita di sekretaris, nah tapi kita juga jangan mengelak ketika kita nanti mendapatkan jatah di bendahara, karena itu sebagai sarana untuk belajar kita. Jadi ketika di organisasi kita tidak hanya bisa satu job saja, tapi kita bisa semuanya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus benar-benar bisa berpikir rasional apa yang akan kita dapatkan setelah ini. Jadi ketika kita diberikan job desk, jangan hanya berpikir saya tidak bisa, tapi juga harus berpikir secara rasional bahwasanya suatu saat tentunya saya akan butuh akan hal itu, seperti itu. Nah, adapun dari permasalahan lainnya yang saya utarakan tadi adalah masalah individu yang mana dibawa ke dalam organisasi. Nah, teman-teman, perlu kalian bedakan antara masalah individu dan juga dalam masalah organisasi. Karena apa? Tentunya individu adalah kamu sendiri yang harus menyelesaikan, yang mana itu tidak boleh kamu bawa ke dalam organisasi yang dapat mengakibatkan suatu kinerja dalam organisasi itu akan tidak berjalan dengan baik atau kurang maksimal gara-gara kita membawa permasalahan individu tersebut. Karena individu berarti urusan kita sendiri, sedangkan organisasi adalah urusan kita bersama. Misalkan kita di dalam institut, ya yang Salatiga ini, dalam organisasi kita membawa nama misalkan HMPS atau DEMA atau membawa nama instansi, institut, seperti itu. Jadi kita harus bisa memikirkan jika kita membawa masalah pribadi itu akan berefek apa kepada organisasi kita, seperti itu. Jadi kita harus benar-benar berpikir secara rasional terkait dengan apa yang akan terjadi sebelum kita melakukan tindakan sesuatu, seperti itu ya teman-teman. Apalagi ini masalah dalam kaitannya individu, kecuali jika masalah individu itu dapat memberikan hal positif. Jadi kita juga harus bisa membawa masalah itu yang sekiranya tidak berefek buruk kepada organisasi kita, seperti itu ya teman-teman. Adapun beberapa permasalahan lain yang mungkin juga pernah saya temui, adanya pemimpin yang mana bisa dikatakan dikuasai oleh anggotanya, dalam artian mungkin pemimpinnya di situ kurang tanggap akan sesuatu sehingga dalam menjalankan atau mungkin memimpin sesuatu itu lebih ditekankan atau lebih menonjol anggotanya, seperti itu. Nah, akan tetapi hal ini harus bisa kita hindari juga, karena namanya suatu organisasi ada pemimpin, kita hargai dia sebagai posisinya pemimpin. Jadi ketika kita mungkin lebih baiklah memiliki sikap pemimpin yang lebih baik daripada dia, tapi kita juga harus menghargai dia yang sebagai pemimpin, seperti itu. Kita harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, seperti itu. Nanti ketika kita menjadi pemimpin, misalkan menjadi ketua panitia, nah mungkin kita bisa lebih tegas daripada apa yang dilakukan pemimpin itu, karena kita ketika di kepanitiaan, karena kita kan yang sebagai pimpinan dalam acara tersebut. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus bisa untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya walaupun kita merasa lebih mampu, seperti itu. Bukan hanya di pemimpin sih, tapi kita juga harus di semua job yang ada di organisasi, seperti itu, biar semuanya juga sama-sama belajar, sama-sama berproses, karena organisasi merupakan sebuah tempat untuk kita berproses, seperti itu ya teman-teman. Adapun permasalahan lain yang akan saya sampaikan di sini adalah adanya kekurang tanggapan seorang pemimpin atau anggota akan segala situasi yang ada. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya
sebagai seorang pemimpin ataupun anggota dalam organisasi tersebut, kita harus bisa tanggap akan misalkan ada fenomena apapun di lingkup, misalkan kita di HMBS, berarti kita harus tanggap akan segala hal yang ada di prodi kita, program studi kita ini. Misalkan ada problem apa nih, nah kita juga harus bisa membantu menyaring permasalahannya, sehingga kita nanti bisa, jika itu perlu disalurkan, kita harus membantu menyalurkannya seperti itu. Karena kekurang tanggapan ini tentunya akan mengakibatkan kinerja atau suatu nama organisasi tersebut akan kurang bisa dipandang dengan baik. Karena apa sih tujuannya didirikan organisasi, akan tetapi kurang tanggap akan kondisi di sekitarnya, kan seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin demikian tadi penjelasan sedikit uraian dari saya. Baik, semoga dapat dipahami dan memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas UTS ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.